Baik, perkenalkan, nama saya Delvian Azhar dengan NIM 04546893. Kali ini saya berada di Cahayapa. Kebetulan di depan saya ada pengelola sekaligus pemilik hidroponik Cahayapa ini. Dan mungkin saya akan bertanya ke beliau dengan Bapak siapa? Andi. Bapak Andi. Baik, Pak izin ya Pak, saya mau bertanya yang pertama tentang risiko keuangan di sini ya. Terus pertama nih, bagaimana sih dampak fluktuasi harga sayuran di pasar terhadap pendapatan hidroponik ini? Misalnya nih, harga hidroponik ini beda nih dibanding yang lain atau lebih murah lebih mahal gimana gitu? Kalau untuk apa tadi pertanyaannya? Bagaimana dampak fluktuasi? Oh, fluktuasi. Iya. Oke, untuk fluktuasi ya. Harga sayuran. Harga sayur untuk dari konven di hidroponik itu jauh lebih besar ya, besar di hidroponik ya. Itu lebih mahal ya? Ya, lebih mahal 2 kali lipat. Kenapa 2 kali lipat? Karena dalam siklus penanaman juga berbeda sama konven. Jadi dia ngikut sayurannya itu dibilang sayuran itu sayuran apa ya? Sayuran inilah baik buat itu kan. Lebih sehat gitu Lebih ya? sehat, yang pertama lebih sehat, crunchy. Mungkin lebih mahal karena dia memakai personal listrik. Ya, personal listrik. Yang kedua sayurannya lebih enak dimakan daripada yang di konven. Ada nilai plusnya juga Ya. ya. Terus apa sih resiko yang muncul ketika tiba-tiba nih harga nutrisi, benih, listrik tiba-tiba naik secara tiba-tiba? Kalau untuk resikonya sih yang paling kita distabilin di harga ya. Ya, di harga yang tadi kayak misalnya naik segala macam. Itu paling apa namanya kita dari harga kita bisa taikin gitu kan. Jadi resikonya buat menstabilkan resiko itu jangan sampai kita rugi nih ya kan. Itu harus kayak kita menaikkan harga gitu. Jadi ketika harga opsional naik, Ya, mau gak mau harga sayuran pun naik. naik Ya, ya. karena kita untuk menutupi ya. menutupi resiko buat kerugian gitu. Terus bagaimana sih keterlambatan pembayaran dari pembeli? Misalnya nih akan ngirim nih ke restoran, tiba-tiba dibayarnya bersekian hari atau berminggu gimana? Kalau untuk itu sih tergantung kita apa namanya ya Apakah ngaruh ke kas usaha gitu? perjanjiannya ya, tergantung perjanjian. Kalau untuk kasnya kita nggak ngaruh ya, nggak ada negatif karena kan dari apa namanya kita udah ada perjanjian sama pembeli ya kan, sekian sekian sekian, jadi kita udah perhitungkan kayak misalnya anggaran ini kemana Jadi gitu. di awal tuh udah punya kontrak nih. Ya udah punya kontrak yang Pembayaran pertama. tanggal segini, setiap pengiriman segini. Ya, jadi kita juga untuk kayak laporan segala macam kita udah dibuat gitu. Jadi nggak ada resiko untuk kerugian segala macam, keterlambatan nggak ada. Terus yang kedua tentang risiko operasional. Apa aja sih potensi gangguan teknis pada sistem hidroponik kayak di pompa air, listrik, terus instalasi? Apakah menghambat berproduksi gitu? Ya, kalau untuk di hidroponik itu yang paling utama karena dia apa namanya ditanam pakai air kan ya sistemnya. Itu dari mesin. Kadang kita Pompa lagi ya? terkendala di pompa. Kenapa terkendala di pompa? Karena dia itu pompa nggak selamanya sehat terus di pompanya. Kadang Ada juga. kadang kita ketika mati, nah kita bingung nih. Bingung kenapa? Kita harus cari secepatnya gitu kan untuk mengganti. Karena kan pertumbuhannya kan siklusnya si pompa itu 24 jam nonstop ya, nggak ada berhentinya. Kalau untuk segala semacam, kalau untuk kayak apa namanya instalasi itu resiko yang minim karena dia bisa bertahun-tahun bisa kuat. Jadi yang nggak kuat itu di pompa gitu. Pompa ya. Terus bagaimana kesalahan dalam saluran nutrisi apa mempengaruhi pertumbuhan untuk tanaman dan hasil panen? Ya. Jadi kayak misalnya nyampur nutrisi salah nih atau gimana racik, apakah ngaruh ke pertumbuhannya? Kalau untuk kita salah ya pasti bakalan ngaruh Kang. Kenapa? Karena kita setiap tanaman itu punya apa namanya tingkat pupuknya masing-masing. Tingginya misalnya kayak selada itu 1200 ya kan, misalnya ppm ya kan, misalnya pakcoy itu 1000 sampai 1100. Nah kita kalau misalnya kita salah ngeracik itu pertumbuhannya yang pertama bakal terhambat ya, stunting terhambat, pertumbuhan terhambat, terus daun kadang ada yang kuning untuk pakcoy ya kan, bisa jadi dalam pertumbuhannya itu dia bakal terhambat. Baik. Terus menurut Akang nih
apa resiko serangan hama atau penyakit dalam sistem hidroponik meskipun tanpa tanah. Jadi resikonya apa, lebih besar hidroponik tuh atau minim atau gimana? Kalau untuk serangan hama itu resikonya lebih minim Kang, karena kan di kita ini full tutup ya, greenhouse. Jadi minimalisir, kenapa sih kita buat greenhouse itu buat minimalisir si hama itu, Minimalisir. biar si hama itu enggak banyak memakan tumbuhan kita gitu. Baik, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Sekian dari saya. Terima kasih Kang. Siap.